sehat, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sibuk apa, Mbak? Sibuknya ya sibuk sebagai ibu rumah tangga, sibuk sebagai ibu bayangkari juga ya, gitu, menjalankan tugas-tugas di organisasi bayangkari. Terus juga ya sibuk syuting kerja itu. Mbak Ut sudah kembali beraktivitas lagi pasca kelahiran kemarin? Iya, sudah kelahiran kemarin gitu kan. Karena kan memang kemarin saya rangkaian kegiatan saya banyak ya dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-70. Jadi saya banyak kegiatan. Saya bersama seluruh anggota yang ada di Bayangkari Cabang Goa. Jadi melaksanakannya seperti bakti sosial, seperti itu ya, ajang sana gitu. Dan setelah selesai baru saya kembali ke Jakarta. Saya menjalankan kontrak kerja. Dan insya Allah sebentar lagi juga akan mengeluarkan single terbaru, mohon doanya. Habis lahiran badan udah kembali gimana, Mbak? Iya, jadi ini lucu aja cerita kelahiran saya itu. Kalau yang anak pertama kan normal dengan berat 3,5, panjang 51. Kalau yang sekarang ini dedeknya mau diajak normal, persalinan normal. Jadi udah di bawah tapi kepalanya ke kanan gitu. Jadi agak melintang ya. Akhirnya mau nggak mau dokter langsung ambil tindakan untuk sesar. Kira-kira berapa hari dari saat pasca melahirkan hingga berkarir lagi jedanya? Sekarang putra saya udah 4 bulan. Ya, ini udah mulai start saya untuk mulai kerja dan melanjutkan kontrak kerja lagi gitu. Membagi waktunya gimana nih? Sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, ibu bayangkari juga seperti apa? Saya itu menjalankan segala sesuatu ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bayangkari dan sebagai seorang penyanyi. Ya saya jalan semua dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Artinya saya tiap kali menjalani sesuatu, saya nggak mau bilang capek atau lelah. Jadi saya jalan dengan ikhlas dan saya menikmati semua yang Tuhan berikan untuk saya. Jadi alhamdulillah semua bisa balance dan bisa berjalan seimbang. Karena kan memang bayangkari juga memiliki mutu bahwa harus menjadi wanita yang mandiri gitu. Keputusan yang sulit nggak sih untuk balik lagi ke entertain? Sebenarnya nggak ada yang sulit, makanya selalu saya di Instastory saya atau di Instagram saya itu selalu saya bilang bahwa ya Allah aturkan yang terbaik untuk saya, karena sebaik-baiknya kita manusia mengatur waktu kan Tuhan paling baik mengatur. Jadi selalu diberikan terbaik waktu-waktunya itu. Alhamdulillah saya nggak merasa kesulitan. Saya juga dibantu oleh ibu-ibu bayangkari yang ada di cabang Goa, begitu luar biasa, gercep dan pokoknya best deh gitu kan. Jadi saya merasa alhamdulillah bersyukur karena dipertemukan dengan ibu-ibu yang luar biasa, yang baik gitu. Tapi nggak menetap di sana. Dan saya juga bersyukur karena diberikan para ibu-ibu pimpinan yang luar biasa, baik, bersyukur sekali. Kenapa Mas? Nggak menetap di sana? Saya menetap di sana. Jadi saya balik ke Jakarta gitu kan, nanti kembali lagi. Karena kemarin si kecil kan belum genap 2 bulan, jadi nggak boleh terbang. Jadi saya taruh di Jakarta sama mami saya, sama si mbaknya. Lalu saya tinggal baru 3,5 bulan, baru saya balik lagi ke Jakarta. Nah nanti mau saya balik lagi, mau acara akikahan di sana. Karena belum saya akikahan. Jabatannya apa? Kapolres. Iya. Iya. Kapolres. Udah tahu. Bu Ut, artinya support suami sendiri terhadap karirmu seperti apa sih? Karena kan memang statusmu juga sebagai ibu bayangkari juga ya. Yang penting saya itu, saya punya mutu hidup sama suami saya. Saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Artinya di sini garis besar bahwa tidak mau mencampuri urusan orang lain, tidak mau membuat statement-statement yang nggak ada yang merugikan orang lain gitu. Artinya seperti itu. Jadi saya hanya fokus, saya mendoakan suami saya agar bisa diberi keselamatan, kesehatan, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah dari Allah, tugasnya sebagai abdi negara. Dan sebaliknya saya juga begitu, saya sebagai istri yang mengabdi sama suami, jadi memberikan yang terbaik dengan kekurangan saya, karena saya banyak kurangnya dibandingkan lebihnya gitu kan, karena tidak sempurnaan milik saya gitu, seperti itu. Jadi saya selalu berkata bahwa saya kan memang orangnya tidak bisa dibikin kamuflase gitu, artinya ya saya begini ini gitu loh,
mau jadi apa, nanti diangkat derajatnya sama Gusti Allah mau jadi seperti apa, ya saya seperti ini gitu loh. Nggak bisa saya misalnya dikasih sedikit tinggi derajatnya langsung berulah, bergaya, atau nggak bisa, karena memang saya mau jadi diri saya sendiri dan saya orang yang sangat simple dan simple. Ada beban nggak sih Mbak Uut artinya sebagai istri seorang Kapolres sendiri dan masih pekerjaannya di dunia entertain? Saya nggak pernah ada beban ya, artinya apapun amanah yang diberikan untuk suami saya tidak akan beban. Saya hanya mendoakan, istri itu mendoakan, memberikan semangat tanpa harus menuntut, itu tugas saya. Cuman kadang-kadang saya di sini kan biasa ada kasus ya di wilayah, di daerah itu, tapi saya sering diserbu sama netizen. Saya sering diserbu, misalnya ada seperti apa, pokoknya ada masalah apa gitu, selalu Mbak Uut tolong dia disampaikan ke Pak Kapolres begini-begini. Mbak Uut kenapa sih ini kok belum ditangani, Mbak Uut kan ini. Tapi mohon maaf, sekali mohon maaf, saya tidak akan menjawab karena itu bukan kapasitas saya. Seperti itu ya. Jadi itu bukan kapasitas saya, jadi saya nggak berani jawab. DM saya penuh banget kalau lagi ada masalah apa gitu ya. Maksudnya masalah itu artinya misalnya ada perampokan, ada misalnya ada yang ditusuk atau ada pemukulan gitu. Pasti DM, ini gimana Mbak Uut, ini bagaimana ini. Nah kan saya nggak jawab gitu kan, karena memang bukan kapasitas saya untuk menjawab gitu. Itu kan untuk kedinasan gitu loh. Tapi risih nggak itu kalau saya nggak risih. Jadi kalau kita sudah gini Mas, kalau kita sudah dijodohkan, memang suami saya sudah jodoh saya dan kebetulan jodoh saya adalah abdi negara, bekerja sebagai polisi, ya saya harus tahu konsekuensinya gitu kan. Nah makanya kita kan juga ada lambang kita di Bayangkari itu adalah Cupu Mani Astagina. Di situ yang saya harus pedomani seperti itu. Makanya saya harus bisa menempatkan diri dimanapun saya berada seperti itu. Tapi DM itu dilaporkan ke suami nggak? Dikasih tahu ke suami? Enggak, saya nggak ngasih ke suami karena bagi saya itu saya baca, saya nggak tanya ke suami karena kan pasti suami sudah tahu duluan sebelum saya tahu, karena itu urusan kedinasan. Jadi saya nggak mau ikut campur di ranah kedinasan karena tugas saya di sini hanyalah mendampingi suami, mendoakan suami, mudah-mudahan selamat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang zolim gitu. Seperti itu sih. Dan kita keluarga saya menjadi keluarga yang samawa, adem ayem, tentrem, margani rahayu, itu yang saya minta. Saya nggak pernah menuntut sih Mas. Saya orangnya nggak terlalu banyak keinginan sama suami saya sampai detik ini. Boleh kalau ditanya misalnya ketemu suami saya pernah meminta sesuatu apa, saya nggak pernah, karena saya nggak pernah minta keinginan. Minta saya hanya satu, gitu. Jadilah suamiku sampai akhir hayatku, mencintaiku dengan kesetiaan. Cuman itu saja. Saya cuma minta itu. Penampilan gimana, kan udah ada pesan-pesan dari atas nih, gimana penampilan tidak? Nggak ada pesan-pesan. Merek atau apa? Maksudnya nggak ada pesan-pesan juga. Artinya gini, kita tuh tidak ada pesan-pesan apapun gitu, nggak ada. Artinya pesan kalau dari Kapolri ini kan istri-istri Bayangkari ini tidak boleh terlalu kemewahan kayak ini. Ya itu kan gaya hidup yang mewah. Iya kan memang kan kita kalau saya sih ya memang saya apa adanya begini gitu, jadi nggak bisa untuk dibikin mewah-mewah juga nggak bisa gitu. Memang saya bilang saya sederhana gitu, artinya simple. Walaupun saya kadang-kadang make up saya ketinggalan, saya nggak bisa make up, lipstick itu saya bikin blush on. Lipstick itu saya pernah ketinggalan beauty kit saya, bingung, saya mau show ketinggalan itu kan, langsung saya udah lipstick aja satu, saya pakai blush on, saya pakai ini, udah pakai pensil alis, sudah selesai, udah tampil aja gitu. Jadi kita harus bisa meminimalis gitu loh, jangan kita sudah apa namanya ya, misalnya kita menghasilkan uang sendiri terus kita foya-foya, kita tunjukkan ini loh saya, nggak penting juga gitu loh. Kalau saya sih lebih baik membeli sesuatu yang konsumtif gitu loh, artinya gitu. Dan kita pun harus, apalagi kita sebagai seniman ya, public figure itu, jadi kita harus mempunyai empati sosial gitu. Itu yang paling penting karena sekarang dunia maya ya, dunia medsos ini kan luar biasa. Jadi kita itu yang dari kita sendiri, kita nggak bisa apa namanya menyudutkan orang itu suka begini, nggak bisa ngomentarin orang tuh begini, nggak bisa. Kita nggak, orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain adalah dia tidak pernah sadar bahwa dia juga punya kesalahan gitu.
seperti itu. Jadi ya ibadi binafsi, kita mulai dari diri sendiri. Jadi nggak perlu kita mencemooh orang lain, itu nggak ada solusi gitu loh. Kalau saya sih gitu ya, makanya saya bilang bahwa mutu hidup saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu, dan tidak mau mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar gitu. Artinya nggak usah ikut campur urusan orang lain gitu. Mbak, satu lagi Mbak. Planning Ini ke depan? habis pasca melahirkan, Iya. ada program khusus untuk menurunkan berat badan atau seperti apa? Nggak ada sih, karena saya masih ASI. Cuman saya programnya cuma puasa Senin Kamis aja mas. Itu aja, saya nggak ada. Cuman saya lebih banyak makan sayur, nasinya saya nggak. Kadang-kadang satu hari nggak makan nasi, cuma sayur sama ikan gitu. Kalau sibuk-sibuknya Mas anak di rumah siapa Mbak? Ada mbaknya, cuman saya ngurus anak sendiri dari anak pertama sama kedua. Saya nggak pakai nanny, nggak pakai. Berarti planning ke depan di karir sendiri Mbak Uut? Ini saya lagi mau berkarir lagi, mau bikin album single terbaru lagi, dan insya Allah saya lagi juga tahun depan mungkin nanti ya kalau dikasih pinginnya punya anak perempuan. Lagi target lagi. Jadi ya pas 3 kan suami pinginnya 3 gitu kan. Kalau saya kan 2 aja cukup lah ya gitu. Cuman kan anak pertama cowok, anak kedua cowok. Ini yang bontot nanti mudah-mudahan dapatnya cewek ya, doain ya. Apa rencananya maupun Insya Allah ya nantilah ya tahun depan lah ya gitu. Ini iya program, karena harus diprogram, kalau enggak nanti cowok lagi ya. Ngomong-ngomong dangdut lagi rame nih.